Pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakan uang yang kita gunakan setiap hari? Apakah pemerintah? Apakah bank? Atau ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar? Dalam kehidupan modern, kita terbiasa bekerja, berbelanja, dan menabung tanpa benar-benar memahami dari mana asalnya uang yang kita peroleh. Tapi ketika harga-harga terus naik, nilai mata uang melemah, dan utang negara menumpuk, mungkin sudah saatnya kita menengok ke arah sistem yang mengatur segalanya. Bank sentral. Bank sentral, seperti the Federal Reserve di Amerika, European Central Bank di Eropa, atau Bank Indonesia di negeri kita, secara resmi bertugas menjaga stabilitas moneter. Mereka mengatur jumlah uang yang beredar, menetapkan suku bunga, dan bertanggung jawab terhadap inflasi. Tapi yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa mereka punya kekuasaan luar biasa. Mereka bisa menciptakan uang dari nol, hanya dengan mengetik angka di komputer. Proses ini disebut quantitative easing, sebuah istilah yang terdengar teknis, padahal intinya adalah uang diciptakan tanpa aset nyata dan langsung masuk ke sistem keuangan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang memberi mereka wewenang sebesar itu? Apakah mereka benar-benar bekerja demi rakyat? Atau ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan arah kebijakan mereka? Dalam teori konspirasi yang berkembang, bank sentral bukanlah lembaga netral. Di balik fasade profesional dan teknokratik, mereka diyakini sebagai alat elit global untuk mengontrol dunia lewat utang dan krisis yang dirancang. Ambil contoh The Fed di Amerika. Banyak yang mengira bahwa lembaga ini milik pemerintah. Tapi sebenarnya, The Fed adalah institusi yang bersifat private, independent, dan sahamnya dimiliki oleh bank-bank komersial terbesar di Amerika. Mereka tidak diaudit secara publik secara menyeluruh. Bahkan pemerintah pun tidak bisa dengan mudah mencampuri kebijakan mereka. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika The Fed bukan milik rakyat, lalu siapa yang sebenarnya mengarahkan roda ekonomi dunia? Dari sini, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, sistem utang global. Negara-negara dunia ketiga, bahkan negara maju, seringkali terjebak dalam lingkaran utang kepada lembaga-lembaga seperti IMF dan World Bank. Yang keduanya memiliki hubungan erat dengan kebijakan bank sentral global. Polanya selalu sama. Negara mengalami krisis, meminjam uang dengan syarat tertentu, dipaksa memangkas subsidi, menjual aset negara, dan mengikuti resep ekonomi neoliberal. Akhirnya kendali atas kebijakan dalam negeri perlahan-lahan tergadai kepada kepentingan asing. Inilah yang disebut oleh sebagian kalangan sebagai bentuk baru kolonialisasi. Bukan dengan senjata, tapi lewat utang. Negara tetap merdeka secara politik, tapi tergantung secara ekonomi. Dan di balik semua itu, bank sentral berperan sebagai instrumen untuk menciptakan ketergantungan tersebut. Secara halus, tapi sangat dalam. Kini, dunia sedang bergerak ke arah baru, digitalisasi uang. Hampir semua negara sedang menyiapkan sistem CBDC atau Central Bank Digital Currency. Tujuannya terdengar menarik, efisiensi, pengawasan, dan modernisasi sistem keuangan. Tapi apa yang terjadi jika semua transaksi kita, dari membeli nasi goreng hingga membayar cicilan rumah, harus melalui sistem yang bisa dipantau dan dikontrol sepenuhnya oleh otoritas pusat? Bukankah ini membuka jalan menuju kontrol ekonomi total? Uang digital bisa dibatasi pemakaiannya, dibekukan, bahkan diprogram agar hanya bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Banyak yang menyebut skenario ini sebagai langkah menuju masyarakat tanpa uang tunai, tanpa kebebasan finansial, dan tanpa privasi. Sekali sistem ini berjalan, tak ada lagi celah untuk menyimpan uang di bawah bantal. Semua akan terekam, terlacak, dan tergantung pada izin digital dari otoritas pusat. Dan yang paling menarik, siapa yang merancang semua ini?
lagi-lagi bank sentral. Lalu, apakah semua ini konspirasi? Atau fakta yang hanya belum banyak diketahui publik? Data menunjukkan bahwa peran bank sentral sangat besar dalam menentukan arah ekonomi global. Tapi mengapa pembahasan tentang mereka begitu sedikit di media arus utama? Mengapa hampir tidak ada kritik terbuka terhadap kekuasaan mereka? Apakah karena mereka sudah menjadi bagian dari sistem yang tidak boleh dipertanyakan? Sebagai penutup, saya tidak akan mengatakan bahwa bank sentral sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Tapi yang pasti, mereka punya kekuatan luar biasa. Dan seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar, seharusnya datang tanggung jawab besar pula. Namun dalam kenyataannya, sepertinya kekuatan itu tidak diawasi dengan semestinya. Jadi sekarang, saya lempar pertanyaannya ke kamu. Apakah sistem ini bekerja demi rakyat? Atau hanya demi segelintir elit yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka lewat uang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu tertarik membongkar lebih jauh sistem ekonomi global yang selama ini dianggap normal, pastikan kamu subscribe. Karena di video berikutnya kita akan bahas siapa yang benar-benar memiliki bank-bank besar dunia dan bagaimana mereka bisa mengatur semuanya tanpa kita sadari.